Halo, saya Evi, dosen perpajakan Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dan peserta kegiatan. Setelah belajar pada sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 untuk bukan pegawai dan untuk peserta kegiatan. Di video tutorial kita sebelumnya, kita sudah belajar cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, penghasilan di akhir masa kerja, pegawai tidak tetap, dan tenaga kerja lepas. Di sesi ini, kita akan fokus untuk bukan pegawai dan peserta kegiatan. Untuk tata cara penghitungannya, penghasilan bukan pegawai kita pilahkan menjadi penghasilan yang berkesinambungan dan penghasilan yang tidak berkesinambungan. Ya, untuk yang bersifat berkesinambungan itu dibagi dua, yaitu apa? Orang yang memiliki NPWP dan mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, maka ngitungnya gimana? Dasar pengenaan pajaknya 50% kali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Ya. Kemudian bersifat berkesinambungan, berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja, gitu ya. Maka apa? Penghitungannya DPP sama dengan 50% kali dengan penghasilan bruto. Ya, jadi kalian harus membedakan case-nya. Ya, kalau dia hanya kerja untuk satu perusahaan atau satu tempat kerja, maka kurangkanlah dengan PTKP bulanan. Tapi kalau tidak, gitu ya, kalau dia kerja lebih dari satu pemberi kerja, maka tidak perlu dikurangi PTKP. Terus kalau bersifat tidak berkesinambungan sama tadi seperti berkesinambungan tapi hanya berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Maka DPP-nya 50% kali penghasilan bruto. Tarif yang dikenakan nanti pakai tarif PPh pasal 17 ya. Jadi, kemudian WP yang tidak memiliki NPWP, dia akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Sama gitu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau dia tidak punya NPWP, berarti tarif pajaknya akan jauh lebih mahal. Bayar pajaknya akan jadi lebih tinggi daripada yang punya NPWP. Ketentuan khusus 1, ya. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut atau mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka penghasilan brutonya sama dengan jumlah pembayaran dikurangi upah pegawai yang dipekerjakan. Jadi kalau kalian gitu ya dapat proyek, kemudian apa? Anda nggak bisa ngerjakan sendiri, tapi apa? Punya pegawai, Anda ajak teman kalian orang 5. Berarti apa? Nanti ketika menghitung pajak, berarti apa? Jumlah pembayaran dikurangi upah yang kalian bayar untuk teman-teman kalian yang kalian ajak, ya. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan brutonya sama dengan jumlah pembayaran dikurangi nilai material atau barang. Misalkan apa tadi? Mengerjakan proyek gitu ya. Terus kemudian kalian kan butuh beli spare part. Nah, kalau itunya kalau kalian membayarkan spare part, maka apa yang kena pajak adalah untuk penghasilan bruto yang akan dikenai pajak itu jumlah pembayaran dikurangi dengan nilai material atau nilai barang yang kalian beli untuk mendapatkan penghasilan. Untuk ketentuan khusus 2, kalau dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan brutonya sama dengan jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil dari rumah sakit atau klinik. Ya, agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib menyerahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Ya, jadi kalau dia wanita pegawai, kemudian bekerja gitu ya, kemudian suaminya juga bekerja, punya NPWP. Jadi kalian tidak perlu
menguruskan NPWP lagi, tapi apa? Cukup serahkan gitu ya, NPWP milik suami, surat nikahnya sama kartu keluarga. Terus kemudian cara penghitungan pajaknya gimana? Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Ya. Kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, yaitu tarif pasal 17 ayat 1. Itu ya yang 5%, 15% gitu ya. Kemudian WP yang tidak memiliki NPWP, dia akan dikenai tarif 20% lebih tinggi. Oke, kita masuk ke contoh PPh, penghitungan PPh pasal 21 untuk mantan pegawai. Prinsipnya lebih simpel daripada materi-materi PPh pasal 21 sebelumnya. Ya. Contoh, Ani bekerja pada PT ABC. Tanggal 1 Januari 2019 telah berhenti bekerja karena pensiun. Bulan Maret 2019, Ani menerima jasa produksi tahun lalu 2018 dari PT ABC sebesar 55 juta. Itu ya. Posisinya kan Maret 2019 sudah tidak bekerja. Itu ya. Nah, kemudian diminta menghitung PPh pasal 21-nya. Ingat, tahun 2018 Ani masih dalam status bekerja. Itu ya. 2018 berarti kan Ani membayar pajak atas gajinya. Itu ya. Ketika menghitung pajak atas gaji pegawai tetap gitu ya, kan kalian sudah menghitungkan PTKP. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian menghitungkan berapa sih pajak untuk uang jasa produksi punyanya Ani yang tahun 2018, kalian tidak perlu menghitungkan PTKP lagi. Ya. Karena apa? Itu penghasilan tahun 2018. 2018 ketika membayar gaji kan sudah dipotong PTKP-nya. Ya, menghitung PPh-nya. Nah, jadi prinsipnya kalau di dalam pajak tidak boleh dikenakan atau dikurangkan gitu ya, atau ditambahkan 2 kali. Ya, jadi tidak boleh double-double. Ya, sehingga cara menghitung PPh-nya gimana? Ya sudah, langsung kalikan saja dengan tarifnya. 5% kali dengan 50 juta, 2,5 juta. 15% kali 5 juta, 750.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 3.250.000. Ya. Terus kemudian contoh kasus yang kedua, untuk komisaris dia bukan pegawai tetap. Amanda komisaris PT ABC yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2019, yaitu bulan Desember 2019, menerima honorarium Rp itu ya 60 juta. Tentukan PPh pasal 21-nya. Ya, tadi langsung aja penghasilan brutonya penghasilan yang dia terimanya 60 juta, berarti kalikan langsung dengan tarifnya 5% kali 50 juta, 15% kali 10 juta. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 4 juta. Sekarang contoh untuk PPh pasal 21 untuk komisi petugas luar dinas asuransi. Anti, petugas dinas luar asuransi PT Jiwa. Suami Anti punya NPWP dan bekerja di PT ARA. NPWP Anti ikut suami. Berarti untuk kasus ini kalau nanti Anti seandainya dia hanya kerja di satu pemberi kerja, maka ketika menghitung PPh-nya itu adalah 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP gitu ya. Nah, terus kemudian kan untuk PTKP itu hanya PTKP WP saja. Ingat ketika kalian menghitungkan PTKP karyawan. Kalau suaminya kerja gitu ya, maka PTKP kawin dan tanggungan itu ikut suami. Kalau suaminya tidak bekerja, maka PTKP kawin dan tanggungan ikut istrinya gitu ya. Anti hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan sebagai petugas dinas luar asuransi. Tahun 2019, penghasilan yang diterima oleh Anti itu ada di pojok kanan. Ya, di pojok kanan penghasilannya. Kalau dia petugas luar dinas asuransi, maka penghasilannya disebut komisi. Komisi itu diperoleh ketika kapan? Komisi diperoleh ketika kalian berhasil menjualkan produk atau polis asuransinya. Ya.
Nah, sekarang masuk ke perhitungan pajak. Januari. PB-nya atau komisinya gitu ya, komisi sama dengan penghasilan bruto. Itu 38 juta. Kalau mau menghitung pajak, itu adalah 50% dari PB, 19 juta. Itu ya. Terus PTKP-nya, karena dia hanya kerja di satu pemberi kerja, maka harus dikurangi dengan PTKP. Itu ya. Karena suaminya bekerja, maka pas secara otomatis PTKP-nya WP saja, karena nanti dianggap single, itu ya. PTKP WP itu 54 juta. Berarti kalau 1 bulannya, berarti bagilah dengan 12, 4,5 juta. Ya. Kemudian PKP-nya berarti penghasilan netonya gimana? 50% kali PB dikurangi dengan PTKP 19 juta dikurangi 4.500.000. Ya. Terus kemudian yang keenam tuh PKP kumulatif tuh ya 14.500.000. Tarifnya kenal yang 5%. Ingat tarif pasal 17 yang kita pakai 5%. 0 sampai 50 juta itu tuh ya penghasilan sampai dengan 50 juta itu 5%. Sehingga PPh pasal 21-nya PKP-nya 14,5 juta dikali dengan 5%. Ya, 725.000. Nah, Februari 38 juta juga. Sehingga penghasilan netonya 50% kali PB 19 juta. PTKP-nya 4,5 juta. Sehingga PKP-nya 14,5 juta. Nah, PKP kumulatif ya udah tambahkan itu. Tuh ya. Yang bulan Januari PKP-nya kan 14,5 juta. Berarti yang Februari ya berarti 14,5 juta tambah 14,5 juta berarti 29 juta. Tarifnya 5%. 5% dari mana PPh pasal 21-nya? 5% dari PKP-nya, bukan PKP kumulatif loh ya. Jadi 5% kali dengan PKP-nya 14,5 juta. Yaitu sebesar 725. Terus bulan Maret 41 juta PB-nya. Berarti penghasilan netonya adalah 20.500.000. Karena 50% saja. PTKP-nya 4.500.000. Sehingga PKP-nya 20.500.000 dikurangi 4.500.000, 16 juta. PKP kumulatifnya tadi terakhir di bulan Februari PKP kumulatif 29 juta. Berarti tambahkan dengan 16 juta. Yaitu 45 juta. Sehingga kalikan dengan tarifnya 5%. Yang mana yang dikalikan? 45 apa 16? Yang 16 tuh ya. Karena kan kalau 45 kan tadi yang 29 udah kena pajak. Tuh ya. Jadi yang 16 juta 5% kali 16 juta 800. Nah, terus kemudian yang April penghasilan brutonya 42 juta sehingga penghasilan netonya 21 juta kurangi dengan PTKP 4,5 juta. Ya. Nah, sehingga totalnya berapa? 21 kurangi 4,5 juta berarti 16,5 juta. Loh, kok itu di split 2? Iya, karena apa? Tadi PKP kumulatif 45 juta atau terakhir. Nah, ingat, tarif pajaknya 5% itu sampai dengan penghasilan 50 juta. Berarti apa? 5 juta itu akan kena tarif pajak yang 5%. Sedangkan sisanya, tadi kan 16,5 juta ya, berarti sisanya 11,5 juta, itu kena tarif yang lapisan kedua, yaitu yang 15%. Ya, sehingga bulan April, ya, pajak yang dibayar itu 5% kali 5 juta, 250.000, sama 15% tarif yang kedua, lapisan tarif yang kedua, 15% kali 11 juta 500, 1.725. Sehingga total pajak yang harus dibayar Anti di bulan April berarti 1.725 plus dengan 250.000 yaitu 1.975.000. Jelas ya? Nah, setelah itu bulan Mei dan seterusnya caranya sama. Nah, tapi plafon tarifnya, lapisan tarifnya sudah pindah ke 15%. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ke slide. Sekarang kalau PPh pasal 21 untuk jasa dokter praktek di rumah sakit. Nah, ini.
Andi, dia dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Harapan. Setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Andi pada setiap akhir bulan. Selain praktik di rumah sakit, Andi juga praktik di klinik pribadinya. Andi memiliki NPWP, jasa dokter dari praktek di rumah sakit. Nah, ini ada dari Januari sampai Desember disajikan. Ya, ingat tadi kalau jasanya gitu ya, jasa dokter itu yang digunakan di praktek rumah sakit ya sudah tidak ada PTKP gitu ya. Jadi dia akan dasar pengenaan pajaknya itu adalah 50% dari PB-nya. PB-nya apa? Ya jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien. Jadi nggak perlu dikurangi biaya-biayanya kalau untuk kasus praktek dokter di rumah sakit. Jadi informasi 20% itu diabaikan saja. Yang kena pajak berarti apa? Yaitu totalnya yang dibayarkan pasien. Bulan Januari yang dibayarkan pasien itu 45 juta. Sehingga dasar pemotongan PPh pasal 21-nya DPP-nya itu 50% kali dengan 45 juta. Itu ya, yaitu sebesar 22 juta 500. Kemudian tarif pajaknya 5%. Hingga PPh pasal 21 terutangnya 1.125.000. Terus yang kedua bulan Februari itu ya 49 juta dia. Sehingga DPP-nya 50%, dia 24.500.000. Nah, terus kemudian kumulatif sama tadi persis seperti ketika kalian hitung kumulatif punya Anti tadi. Ya, berarti kumulatif caranya ngitung gimana? 22.500.000 plus dengan 24.500.000 di row 3 itu loh. Ya. Nah, itu 47 juta. Ya, kalikan dengan 5%. Kan karena lapisannya kan sampai dengan 50 juta ya, 1.225.000. Nah, terus kemudian Maret 47 juta. Nah, ingat tadi kumulatifnya udah sampai 47. Berarti nanti lapisannya kan kena 2 kali, 2 lapisan. Ya, 5% dan 15%. Tuh ya, yang 5% berarti kenanya karena tadi terakhir 47 juta berarti 3 juta. Tuh ya. Nah, 3 juta kali 5% 150.000. Nah, terus sisanya berapa? Sisanya karena 50% dari 47 juta kan 23.500.000 ya. Tadi 3 jutanya sudah kena 5%, berarti sisanya 20.500.000-nya kena yang 15%. Yaitu 3.075.000. Nah, terus kemudian April 40 juta. Kemudian apa DPP-nya 50% dari 40 juta yaitu 20 juta. Itu ya. Kumulatifnya 70,5 tambah dengan 20 juta 90,5 juta. 5 terus kemudian kalikan 15%. 15% dari mana? 15% dari 20 juta sebesar 3 juta. Dan seterusnya sampai bulan Desember caranya masih sama. Sekarang untuk PPh pasal 21 untuk bukan pegawai penghasilan tidak berkesinambungan. Tadi kan sudah di slide awal gitu ya, mengatakan bahwa ketika penghasilannya tidak berkesinambungan berarti penghasilan DPP-nya 50% kali dengan PB-nya gitu ya. Terus kemudian kalikan dengan tarif pasal 17-nya. Ya, contoh, Jamie melakukan jasa perbaikan komputer KSW dengan fee 5 juta. Ini nggak berkesinambungan, jadi ya cuma itu doang kerjanya. Itu ya, kalau sudah selesai memperbaiki komputer ya udah selesai. Itu ya nggak kerja di situ lagi. Itu ya. Maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang itu adalah 5%. Kalikan dengan 50% kali dengan 5 juta, 125.000. Ya. Nah, bagaimana jika
JMI-nya nggak punya NPWP. Kalau JMI-nya tidak punya NPWP, maka dikenakan lebih tinggi, gitu ya. Tarifnya digunakan lebih tinggi, 20%. Berarti apa? Ya udah, kalikan aja 120%. Tarif kan 100%. Kalau lebih tinggi kan tambah dengan 20%. Berarti 120%. Kalikan dengan 5% kali dengan 500, tinggal kalikan dengan 50% kali dengan 5 juta, yaitu 150.000. Nah, terus kemudian sekarang PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Ini kalau kalian ikut kegiatan kemahasiswaan sering banget nih kalau bayar-bayar honor, honor juri gitu ya. Nah, ini caranya motong gimana? Langsung 5%. Gitu ya. Atau langsung 5%, kemudian kena langsung tarifnya aja. Nggak ada PTKP segala. Contoh ya, Sandi atlet bertempat tinggal di Jakarta, ia menjuarai turnamen Indonesia Open, memperoleh hadiah sebesar 200.000. Tentukan PPh pasal 21-nya. Ya udah tinggal kalikan aja. Tarif pasal 17-nya 5% kali dengan 50 juta, 2.500.000. Kemudian 15% kali dengan 150 juta, 22.500.000. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 25 juta. Berarti apa? Sandi itu kalau pulang ke rumah, dia terima uangnya cuma 175 juta doang. Yang 25 jutanya apa? Bayar pajak. Oke, untuk slide yang terakhir. Bagi yang mempekerjakan orang lain, tadi itu ya, di ketentuan khusus ya. Arman melakukan jasa perawatan AC kepada UKSW dengan imbalan 10 juta. Tapi Arman tuh nggak ngerjain sendiri. Dia punya 5 pekerja dengan upah harian masing-masing 180.000. Tuh ya, upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang untuk selama melakukan pekerjaan itu 4.500.000. Arman membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Ya, tentukan PPh 21. Nah, ini kita akan menjawab dengan dua alternatif. Alternatif yang pertama, jika UKSW mendapat informasi tentang pekerja dan pembelian spare part, maka penghasilan Arman yang akan kena pajak itu kurangi dulu. Itu ya PB-nya. PB-nya nanti adalah 10 juta dikurangi dengan 4,5 juta kurangi dengan 1 juta. Berarti apa totalnya 4,5 juta. Kemudian PPh pasal 21 yang harus dipotong UKSW atas penghasilan yang diterima Arman adalah 5% kali dengan 50% kali dengan 4,5 juta. Yaitu sebesar 112.500 rupiah. Kalau Arman tidak punya NPWP gimana? Ya 120% lebih tinggi kan? Itu ya 20% lebih tinggi. Berarti 120% kali dengan 5% kali dengan 50% kali dengan 4,5 juta. Yaitu 135.000. Itu kalau UKSW punya informasi tentang pekerja dan pembelian spare part. Tapi bagaimana jika UKSW tidak mendapat informasi? Ya PPh-nya yang akan dipotong ya sudah langsung 10 juta. Makanya Pak, pajak yang dibayar Arman akan jadi tinggi. Itu ya. Karena apa dipikir 10 jutanya itu tadi adalah seluruh penghasilannya. Padahal Pak Arman kan hanya terima uangnya 4,5 juta. Itu ya. Jadi kalau tidak dapat informasi ya sudah 5% kali dengan 50% kali dengan 10 juta yaitu sebesar 250.000. Nah, jika Arman tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya ya lebih tinggi 20%, berarti 120% kali 5% kali 50% kali dengan 10 juta, yaitu 300.000. Itu ya. Nah, ini ketika UKSW tidak mendapat informasi kalau Arman mempekerjakan orang lain dan kalau Arman membeli spare part. Ya, maka pajak yang dibayar tinggi sekali. Kalau informasi tersebut diteruskan itu ya ke UKSW, maka pajaknya hanya dibayar sebesar 112.500 saja. Selesai untuk materi kita PPh 21 gitu ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya kita akan membahas PPh pasal 26.